Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza Husna dengan NIM 1821212557 akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Alma Arif M. Hum. Nah, adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah mereview jurnal dengan 4 topik berbeda. Yang pertama yaitu terkait eksperimen, kemudian yang kedua ada studi kasus, yang ketiga tentang etnografi, yang keempat fenomenologi, dan yang terakhir ada grounded theory. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial, Titik Kesamaan dan Perbedaan, yang ditulis oleh Sermada Calendonatus dan diterbitkan di Jurnal Studia Philosophica et Theologica yang terakreditasi Sinta 4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya keempat poin tersebut di mana eksperimen, kemudian studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan grounded theory itu merupakan jenis-jenis penelitian, di mana di dalam penelitian ilmu sosial terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subjek akan makna data-data. Sementara kebalikannya pada pendekatan kuantitatif itu lebih berhubungan dengan pengumpulan data. Nah, keduanya ini bisa dipakai sebagai satu kesatuan di dalam metodologi pendekatan, khususnya pada metodologi penelitian. Nah, yang pertama yaitu adalah eksperimen. Eksperimen ini bisa masuk ke dalam kuantitatif ataupun kualitatif, di mana eksperimen ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau juga untuk merekonstruksi suatu teori yang diabstraksikan dari data-data empiris sebagai hasil beroperasinya kedua pendekatan tersebut. Nah, jadi secara singkat, eksperimen ini adalah pendekatan yang sungguh-sungguh bergerak di dalam ranah ilmiah yang sama sekali berbeda dengan ranah filosofis. Nah, kemudian beranjak kepada 3 poin, yakni studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan grounded theory, di mana secara spesifiknya ketiga poin ini masuk ke dalam pendekatan kualitatif. Nah, seperti yang telah saya jelaskan bahwasanya pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan yang berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subjek akan makna data-data. Jadi, dia lebih fokus kepada pemahaman dan penafsiran terkait dengan data-data. Yang pertama yaitu ada studi kasus. Nah, di sini studi kasus itu termasuk ke dalam strategi penelitian kualitatif yang dijalankan dengan konsentrasi pada satu peristiwa atau pada satu kelompok individu. Kasus-kasus yang ada pada studi kasus ini akan dibatasi oleh peneliti atas dasar waktu dan aktivitasnya. Nah, dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dalam kurun waktu tertentu atau dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada etnografi. Etnografi ini merupakan studi tentang suku-suku di dalam konteks lokal yang secara khas berhubungan dengan kutipan atas ucapan-ucapan mereka secara langsung dan juga berhubungan dengan deskripsi umum atas peristiwa-peristiwa. Nah, ada istilah yang mengemukakan bahwasannya ethnography gives voice to people in their own local context, typically relying on verbatim, quotations, and ethic, the description of event. Nah, ini ditulis oleh David M. Pada Tetherman 88. Si etnografer ini mengamati penduduk setempat di dalam hidup harian mereka dan berfungsi sebagai alat lensa untuk menafsir tingkah laku yang akan diamati. Nah, selain itu, etnografi ini juga akan diamati dan ditempatkan di dalam konteks secara kultural atau secara budaya yang lebih relevan dan bermakna. Jadi etnografi ini lebih fokus kepada studi terkait suku-suku di dalam konteks lokal yang secara khas. Kemudian yang keempat atau pada poin kualitatif, poin yang ketiga, yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi ini adalah satu strategi penelitian kualitatif yang lebih menyoroti intisari dari fenomena-fenomena yang akan dialami oleh manusia atau yang sudah dialami oleh manusia. Penelitian sosial yang mengadopsi pendekatan fenomenologi ini akan fokus pada fenomena-fenomena
sosial yang dialami langsung oleh peneliti melalui keterlibatan langsung si peneliti. Jadi pada fenomenologi ini adalah suatu penelitian sosial yang meneliti terkait fenomena-fenomena di mana peneliti itu langsung terjun kepada fenomena tersebut. Kemudian di dalam keterlibatan langsung peneliti itu nantinya akan dikembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna yang dapat dipahami melalui partisipasi aktif si peneliti dan subjek-subjek yang berpartisipasi dengannya. Jadi selain peneliti yang akan berpartisipasi pada penelitian itu dengan pendekatan fenomenologi tadi, maka ada juga partisipan lainnya yang turut aktif di dalam penelitian itu. Nah, si peneliti ini haruslah mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman pribadinya agar dia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan dan makna pengalaman para partisipannya tersebut. Kemudian kualitas fenomen yang akan dialami peneliti kemudian didiskusikan dan didistermatisir berdasarkan hukum-hukum ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu ada grounded theory. Nah, grounded theory ini adalah perbandingan konstan antara data-data dan kategori yang muncul secara teoritis di dalam pengambilan sampel pada kelompok-kelompok yang berbeda untuk melihat seberapa jauh adakah kesamaan ataupun perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut. Grounded theory ini akan dipandang sebagai suatu strategi penelitian kualitatif yang akan dijalankan oleh peneliti di dalam keterlibatan atau interaksi si peneliti dengan masyarakat yang diamatinya. Akan menghasilkan suatu teori umum yang didasarkan pada pandangan-pandangan para partisipan. Nah, grounded theory ini secara garis besarnya akan berkaitan dengan keterlibatan si peneliti, yaitu interaksi si peneliti dengan partisipannya. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai keempat poin tersebut di dalam jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu jurnal pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmu sosial, titik kesamaan dan perbedaan oleh Sermada Kelain Donatus. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.